Renungan hari Selasa 21 November 2023, Pekan Biasa ke-33 tahun A. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pesta peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Makabe bab 6 ayat 18 sampai 31 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudariku terkasih, manusia tidak selalu hidup baik dan sempurna. Ada sudut terang, ada gelap. Ada kebahagiaan, ada kegagalan. Ada kesempatan untuk berbuat dosa dan kesempatan untuk memperbaharui diri menjadi baik di mata Allah dan sesama. Dalam komunikasi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan juga sering putus, tidak terjalin baik, dan bahkan ada jurang di antara manusia maupun dengan Tuhan. Dalam situasi ini, harus ada usaha untuk membaharui diri melalui sikap tobat. Mengapa orang harus bertobat? Pertobatan adalah sebuah perubahan hati dan pikiran yang membawa manusia lebih dekat dengan Allah dan sesamanya. Itu mencakup meninggalkan segala dosa dan berpaling kepada Allah untuk memperoleh pengampunan dan belas kasihan daripadanya. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini menampilkan perjumpaan Zakheus dengan Yesus. Berita Yesus masuk kota Yeriko adalah berita gembira bagi Zakheus, seorang kepala pemungut cukai, orang kaya, namun orangnya pendek. Ia seorang yang tidak berkekurangan secara finansial, tetapi ia mengalami kekurangan karena komunikasi dengan sesama putus. Ia dijauhkan dari pergaulan. Ia dicap sebagai orang berdosa. Situasi hati Zakheus merasa tidak tenang. Ia ingin untuk hidup sebagai manusia yang normal. Maka kedatangan Yesus menjadi berita gembira baginya. Ia meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan jabatannya sebagai kepala pemungut cukai, dan mau bertemu dengan Yesus. Karena keterbatasannya, ia memanjat pohon dan melihat Yesus lebih dekat. Ia mau melihat Yesus secara jelas, terang. Usaha dan perjuangan pengorbanan Zakheus ini mendapat tanggapan dari Yesus. Ketika Yesus tiba di tempat di mana Zakheus berada, ia melihat Zakheus dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Yesus memerintah Zakheus agar turun dari pohon itu, turun dari jabatannya, dan bersama Yesus masuk ke rumahnya. Yesus menuntut Zakheus untuk membuka hatinya menjadi tempat singgahan Yesus, tempat tumpangan Yesus. Zakheus dituntut sikap pertobatan total. Bagaimana tanggapan Zakheus atas perintah Yesus? Ia segera turun dan menerima Yesus masuk dalam rumahnya. Ia sungguh-sungguh merasakan suasana kebahagiaan. Ia merasa sapaan kasih dari Yesus. Ia mau bertobat. Maka ungkapan pertobatannya adalah, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ungkapan Zakheus ini menunjukkan beberapa
hal. Pertama, sikap tobat Zakeus. Yang kedua, sikap solider Zakeus dengan orang yang miskin. Yang ketiga, sikap pertobatan total. Ia tidak mau memeras seseorang, tetapi mau bersikap adil terhadap sesamanya. Dari pertobatan Zakeus ini muncul janji keselamatan dari Yesus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sikap Zakeus membawa pembaharuan, membawa janji keselamatan. Ia yang selama ini hilang di mata Allah, sekarang hidup kembali di mata Allah. Ia yang selama ini jauh dari sesamanya, saat ini ia dekat dengan sesamanya. Ia anak yang hilang, anak yang telah diselamatkan. Ia keturunan Abraham. Ia mau dipergunakan sebagai saksi keselamatan. Iman membuahkan keselamatan. Semua ini terjadi karena sikap dan pertobatan dari Zakeus. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita? Hendaklah kita juga memiliki hati seperti Zakeus untuk mencari dan menemukan damai dalam diri Yesus Kristus. Hari ini gereja merayakan peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Mari kita persembahkan diri kita, persembahkan kelemahan kita, persembahkan keluarga kita. Semoga kita disempurnakan seperti Zakeus, kita dimurnikan seperti Bunda Maria, sehingga kita layak menjadi abdi Allah di mata Allah maupun di mata manusia.